bertemu lagi di dalam mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Kali ini kita akan membahas tentang distribusi peluang kontinu, yang mana lanjutan dari materi kemarin yang telah membahas distribusi uniform dan normal. Maka sekarang kita akan membahas mengenai distribusi gamma, eksponensial, chi-square, distribusi T, dan distribusi F yang akan berguna pada pengujian hipotesis pada materi yang akan mendatang. Nah, apa itu distribusi gamma dan distribusi eksponensial? Kita tahu bahwa distribusi normal itu adalah distribusi yang sangat sering digunakan dan banyak bisa memecahkan masalah di bidang rekayasa atau teknik dan sains. Nah, namun banyak persoalan yang membutuhkan distribusi peluang lain atau fungsi padat peluang atau yang kita kenal dengan probability density function, yaitu diantaranya distribusi gamma dan eksponensial. Nah, distribusi eksponensial itu banyak sekali digunakan di dalam teori antrian maupun reliabilitas atau ketahanan suatu produk maupun sistem. Distribusi eksponensial ini merupakan bentuk khusus daripada distribusi gamma, yaitu distribusi yang biasanya menyatakan jarak antara waktu tiba di suatu fasilitas pelayanan, ya misal di customer service, ya di bank, ataupun job antar printer misalnya. Nah, maka lamanya waktu rusaknya suku cadang dan alat listrik juga dapat dinyatakan dalam distribusi eksponensial. Nah, kita mulai dari distribusi gamma yang merupakan induk daripada distribusi eksponensial, di mana fungsi dari gamma itu adalah sama dengan 1 per beta pangkat alfa, gamma alfa, variabel acaknya X dipangkatkan alfa min 1, dikalikan eksponen min X per beta. Nah, distribusi gamma merupakan distribusi yang menyatakan peubah acak X dengan parameter alfa dan beta. Kemudian fungsi padat peluangnya berbentuk Fx sama dengan 1 per parameter beta dipangkatkan dengan alfa, kemudian gamma alfa dengan peubah acak X atau nilai dari umur misalnya, atau tadi waktu, nah, dipangkatkan dengan alfa min 1 dikali dengan eksponen. Ingat, eksponen adalah 2,71 dipangkatkan dengan min X per beta. Ini akan berlaku pada saat X-nya lebih besar dari 0. Dan alfa maupun betanya juga lebih besar dari 0. Selain itu, Fx atau peluang dari kejadian X akan bernilai 0 pada saat X yang lain atau X yang negatif. Nah, di sini ada bentuk fungsi gamma atau gamma alfa, di mana gamma alfa atau fungsi gamma itu merupakan integral dari 0 sampai tak hingga X pangkat alfanya kurangi 1 dikali dengan eksponen pangkat min X dx. Atau fungsi gamma ini juga ada di beberapa tabel gamma. Oke, nah distribusi gamma mempunyai rataan dan varians, di mana rataannya adalah alfa kali beta, dan variansnya adalah alfa dikali beta kuadrat, dengan betanya harus lebih besar dari 0. Grafik distribusi gamma. Nah, distribusi gamma tidak seperti distribusi normal yang simetris. Distribusi ini dimulai dari 0
dan bentuknya bisa condong ke kiri ataupun ke kanan sesuai dengan parameter alfa dan betanya. Nah, parameter alfa mempengaruhi bentuk dari grafik, sedangkan parameter beta mempengaruhi bentuk dari skala. Berikut contoh dari distribusi gamma yang mana alfanya sama dengan 1 dan sama dengan 1. Bentuknya akan seperti distribusi eksponensial yang akan kita bahas nanti. Berikut ini adalah distribusi gamma dengan alfanya adalah 1 dan betanya adalah 2. Apa yang berbeda dari sebelumnya? Yang berbeda adalah skalanya, ya, karena kita mengupdate beta. Nah, di sini dari 0 sampai 6, tapi dari sini 0 sampai 15 X-nya. Dan peluangnya juga ini sampai dengan 1, ya. Kalau ini peluangnya hanya sampai dengan setengah. Pada saat mendekati 0, maka peluangnya mendekati setengah. Makanya disebut parameter skala ini adalah inverse daripada rate-nya. Oke, nah kapan kita membentuk distribusi gamma yang seperti ini? Jika alfanya lebih dari 1, maka dia tidak akan simetris. Dan akan ada awalannya dulu. Oke, nah kita beralih ke distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial sebenarnya adalah kasus khusus dari distribusi gamma. Ya, jadi peubah acak X ini sebenarnya berdistribusi eksponensial, ya. Nah, ini merupakan kasus khusus daripada distribusi gamma, ya, di mana pada gamma tadi, ya, rumusnya adalah 1 per beta pangkat alfa gamma alfa. Pada eksponensial, ya, 1 per beta saja. Artinya, alfanya sama dengan 1. Karena gamma 1 itu adalah sama dengan 1. Ya, jadi, distribusi gamma tadi kalau alfanya sama dengan 1, maka dia akan menjadi distribusi eksponensial. Maka bentuk fungsi gamma, distribusi gamma yang kompleks tadi, kalau alfanya sama dengan 1 akan menjadi sederhana seperti ini. Ya, peluang X adalah 1 per beta dikali eksponensial pangkat min X per beta. Dengan syarat yang tetap yaitu X-nya lebih besar dari 0. Nah, akibat dari teorema 1, maka rataan dan varians dari distribusi eksponensial, ya, kalau tadi di gamma adalah alfa beta, sekarang rataannya adalah beta. Kenapa? Karena alfanya sama dengan 1. 1 dikali beta sama dengan beta. Dan variansnya adalah beta kuadrat. Nah, hubungan antara proses Poisson dengan distribusi eksponensial. Mungkin kemarin kita tidak sempat membahas distribusi Poisson, tapi distribusi Poisson ini merupakan distribusi peluang diskrit dan bisa juga digunakan pada saat kontinu, ya, tergantung X-nya, yang akan berguna sekali pada saat kita membahas mengenai teori antrian maupun proses stokastik. Nah, distribusi Poisson itu digunakan untuk menghitung peluang jumlah kejadian, diskrit, ya, jumlah kejadian, selama jangka waktu atau selang tertentu. Nah, contohnya kalau diskrit bagaimana? Banyaknya kecelakaan, kemudian banyaknya halaman kertas yang di-print. Nah, bisa juga sih kontinu, misalnya selang waktu atau suhu, ya, suhu dalam selang waktu. Nah, itu merupakan distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson, ya, diturunkan sebagai distribusi berparameter tunggal, yaitu lambda. Lambda ditafsirkan sebagai rataan banyaknya kejadian per satuan waktu. Ya. Oke, nah di sini peluang Poisson itu adalah sama dengan eksponen min lambda T
dikalikan lambda T pangkat X dibagi dengan X faktorial. Nah, lambda T disebut juga sebagai mu atau rataan dari distribusi Poisson. Dan T itu menyatakan waktu. Kita ke distribusi Poisson discrete dulu. Ya, percobaan Poisson adalah percobaan yang menghasilkan peubah acak bernilai numerik, yaitu banyaknya hasil selama selang waktu tertentu atau di dalam daerah tertentu. Contoh, banyaknya telepon di suatu kantor per 1 jam. Jadi ada selang waktu. Banyaknya salah ketik di satu halaman, berarti ada daerah tertentu. Cirinya ya, proses Poisson yaitu satu, banyak hasil yang terjadi dalam selang waktu tidak terpengaruh dari selang waktu atau daerah lain. Misalnya tadi ya, telepon pada jam 7 sampai jam 8 tidak akan mempengaruhi banyaknya telepon pada saat jam 8 sampai jam 9. Kemudian peluang terjadinya suatu hasil tunggal selama waktu yang pendek atau dalam daerah yang kecil ya sebanding dengan waktu yang panjang. Ya, misalnya kalau tadi dalam 1 jam ada 10 panggilan telepon, maka secara logika dalam 10 menit akan ada 6 panggilan telepon. Sebentar. 1 jam itu 60 menit ya. Kalau misalnya ada 10 ya 10 per 6 panggilan telepon. Dan yang ketiga adalah peluang terjadinya lebih dari satu hasil dalam selang waktu yang pendek dapat diabaikan. Kalau menit tadi masih bisa dicari ya, tapi kalau detik skalanya lebih kecil lagi, mungkin kita tidak memperhitungkan kejadian itu. Ini adalah sama ya, jadi peluangnya adalah eksponen. Peluangnya adalah eksponen min lambda T, di mana lambda T tadi adalah ya, kemudian dikali lambda T pangkat X dibagi dengan X faktorial. Ciri diskrit adalah X-nya dari ruang sampel diskrit sehingga bilangannya integer, yaitu X-nya berlaku pada saat 0 kejadian, 1 kejadian, 2 kejadian. Nah, ciri khas lain daripada distribusi Poisson ini adalah rataan sama dengan variansnya. Ya, jadi sama-sama lambda T. Nah, apa hubungan Poisson dengan binomial? Ya, kadang-kadang untuk distribusi binomial yang N-nya besar, sedangkan peluang suksesnya cenderung kecil, maka kita bisa menghitungnya menggunakan distribusi Poisson. Ya, dengan menganggap bahwa mu-nya tadi bukan lambda T, tapi mu-nya itu adalah banyaknya kejadian dikali peluang sukses. Contoh, ini distribusi Poisson biasa. Dalam sebuah eksperimen laboratorium, rata-rata jumlah partikel radioaktif yang melewati suatu mesin pencacah tiap milidetik adalah 4. Jadi radioaktifnya 4 per milidetik. Tentukan peluang 6 partikel akan lewat dalam selang waktu 1 milidetik. Tadi skala waktu itu sama, tapi kita hitung peluangnya ya. Dengan distribusi Poisson ya, banyaknya kejadian. Nah, kejadian ini adalah partikel yang lewat kalau di sini. Ya, yang dicari adalah saat X-nya sama dengan 6 dengan lambda T. Apa sih lambda T? Di sini dibilang rata-rata jumlah partikel radioaktif 4 per milidetik, maka lambda T-nya akan 4 partikel milidetik. Dan menggunakan tabel distribusi Poisson ya. Seperti tabel binomial, Poisson juga punya tabel. Kalian bisa lihat di buku Walpole, tabel setelah binomial ya. Dan cara membacanya adalah mu, kemudian nanti ada peluang. Nah, kita tidak pakai tabel dulu, kita jelaskan pakai yang biasa ya.
Jadi, peluang pada saat 6 partikel lewat dengan rata-rata 4 partikel lewat per milidetik adalah sama dengan apa tadi? Eksponen lambda T dikali lambda T pangkat X dibagi dengan X faktorial. Ya, maka eksponen, ya, min lambda T-nya tadi adalah 4, lambda T-nya 4, pangkat 6 dibagi 6 faktorial. Ya, ini bagi 6. Berarti cara menghitungnya bagaimana? 2,718 pangkat min 4 ya, kali 4 pangkat 6 dibagi 6 kali 5 kali 1. Kalau kalian hitung dengan kalkulator ataupun Excel, hasilnya adalah 0,1042. Ya. Nah, jika pakai tabel, maka kalian harus melihat tabel Poisson, ya, di mana kumulatif juga ya seperti X kurang dari sama dengan 4 dikurangi PX kurang dari sama dengan 6, kurang dari sama dengan 6 dikurangi PX kurang dari 5 untuk mencari PX sama dengan 5. Seperti itu ya. Oke. Nah, kembali lagi ke distribusi eksponensial dan gamma. Nah, di sini contoh dari proses eksponensial dan gamma. Baik, di sini adalah contoh soal dari distribusi eksponensial yang mana distribusi ini untuk banyak kejadiannya akan menggunakan distribusi binomial juga ya. Nah, misalkan suatu sistem mengandung sejenis komponen yang daya tahannya dalam tahun dinyatakan sebagai peubah acak T. Ya, daya tahan di dalam tahun, misalnya dia dapat bertahan sampai 3 tahun, berarti T-nya sama dengan 3. Ya, dengan parameter waktu rataan sampai gagal, ya, sampai dia rusak, itu adalah sama dengan 5. Bila sebanyak 5 komponen tersebut dalam sistem yang berlainan, saling bebas ya, tentunya tidak berpengaruh satu sistem dengan sistem yang lain, berapakah peluang paling sedikit 2 masih akan berfungsi pada akhir tahun ke-8? Nah, di sini kita tahu bahwa tahunnya yaitu sampai tahun ke-8. Maka dengan distribusi eksponensial, sebenarnya kita mencari T lebih besar dari 8. Nah, peluang di dalam distribusi kontinu itu dikatakan sebagai integral. Ya. Ingat, distribusi eksponensial berlaku saat lebih besar dari 0, maka batas bawahnya. Karena ini lebih besar dari 8, ya 0 sampai berapa kalau begini? Ya, 0. Batas atasnya adalah tak hingga. Ini untuk distribusi Poisson secara keseluruhan. Tapi yang ditanyakan adalah PT lebih besar dari 8, berarti kita menggunakan batas bawahnya adalah 8. Ya, 8 sampai 3. Dari fungsi eksponensialnya adalah 1 per beta, ya, 1/5, eksponen min 1/5. Bukan 1/5, benar ya, min 1/5. Oke. Nah, pada saat kita, bukan min 1/5, min T/5. Min T/5. Dengan menyelesaikan ini, ya, maka kalian akan mendapatkan peluang bahwa komponen tersebut umurnya akan lebih dari 8. Ya. Kalian bisa pakai R ya, nanti akan diajarkan pada saat praktikum. Nah, maka di sini hasilnya adalah sama dengan atau mendekati 0,2.
Inilah peluang yang kita hitung dari distribusi eksponensial yang menyatakan peluang komponen akan berumur lebih dari 8 tahun. Nah, untuk menyelesaikan yang permasalahan kedua ini kita menggunakan distribusi binomial. Kenapa? Karena dari 5 komponen mau dicari berapa dua yang masih aktif. Ya. Oke, berarti kita mencari P paling sedikit 2 ya, Px lebih besar sama dengan 2 ya, menggunakan distribusi binomial. Kemarin apa kalau lebih besar sama dengan 2? 1 dikurangi Px kurang dari 2. Px kurang dari 2 itu artinya apa? Artinya adalah P0 ditambah dengan P1. Nah, atau sama dengan 1 dikurang Px kurang dari sama dengan 1. Kalau kalian mau pakai tabel binomial. Nanti hasilnya adalah 0,2627. Silakan dicoba. Oke, nah distribusi selanjutnya adalah distribusi chi-square. Nah, sebenarnya distribusi chi-square ini sendiri juga kasus khusus daripada distribusi gamma, di mana alfanya adalah 2 dan betanya adalah kebalik ya. Betanya adalah 2 dan alfanya adalah sama dengan alfanya adalah sama dengan 2. Nah, parameternya bukan alfa, bukan beta lagi, tapi V, di mana V itu adalah sama dengan derajat bebas. Nah, derajat bebas ini kalau kita ke data, yaitu sama dengan banyaknya sampel dikurang 1, atau V sama dengan N-1. Rataan daripada distribusi chi-square adalah V dan variansnya adalah 2 kali V. Distribusi selanjutnya adalah distribusi T atau student T, merupakan distribusi yang mirip sekali dengan distribusi normal, ya, seperti lonceng gundukan, yang simetris juga dan tengahnya pasti 0, seperti normal baku. Nah, rata-ratanya 0 ya, dan perbedaannya adalah dia bukan parameternya mu atau sigma, tapi parameternya adalah derajat bebas yang merupakan banyaknya sampel dikurang 1 tadi. Oke. Ini ya, distribusi T mirip dengan distribusi Z setangkup dengan rataan 0. Keduanya berbentuk lonceng, tapi T lebih berbeda karena T bergantung pada derajat bebas dan parameternya dari sampel ya. Kalau di normal mu, kalau di T itu kalau di normal sigma, kalau di T itu sigma kuadrat ya, kalau di T itu S kuadrat karena berasal dari sampel. Tapi parameternya sendiri sebenarnya adalah V atau banyaknya sampel dikurang 1. Nilai Z hanya tergantung pada perubahan X bar dari sampel ke sampel lainnya. Ya, distribusi T dan Z berbeda karena variansi T bergantung pada ukuran sampel. Hanya jika ukuran sampel mendekati tak hingga atau sampelnya sangat banyak, maka distribusi T akan sama dengan distribusi normal. Nah, peluang distribusi T maupun chi-square tadi ya sama. Dua-duanya dapat dinyatakan di dalam tabel T atau kalau chi-square tabel chi-square. Nah, berbeda dengan tabel Z yang menyatakan peluang kurang dari tabel T ataupun chi-square biasanya berupa peluang lebih dari dan menabelkan nilai titik kritis dengan peluang berupa alfa yang telah ditentukan. Jadi misal ada T lebih besar dari misalnya titiknya di sini 1,812. Nah, peluangnya adalah 0,1. Berarti artinya kalau di tabel nanti ya kita akan mendapatkan nilainya ini titik 1,812-nya dengan alfanya sudah ditentukan yaitu sama dengan 0,1. Ya. Bisa juga dengan software R ya, nanti akan kita pelajari juga di praktikum.
Dan bisa juga dengan Excel, yaitu menghitung peluang student T. Oke, Excel akan memberikan nilai untuk T di mana alfa adalah daerah di kedua ekor. Ya, daerah di kedua ekor. Ya, kita cocokkan dulu yang ini ya. Jadi kalau kalian lihat di tabel T, ya, nilai 1,812. Tabel T itu ada pada tabel yang keempat di buku Walpole ya. Jadi nilai 1,812 di dalam V10 ya atau derajat bebas 10 itu bukan 0,1 ternyata, tapi 0,05. Karena pada Excel T itu menyatakan daerah di kedua ekor. Ya, apa maksudnya? Saya gambarkan dulu. Ini adalah distribusi T. Ya. Nah, karena sifat simetrisnya seperti distribusi normal, peluang yang di kiri itu sama dengan peluang yang di kanan. Ini adalah skala untuk T dan ini adalah skala untuk peluangnya. Ya, nilai dari titik-titik pada kurvanya. Peluang itu kan luas daerah ya kalau sudah di-continue. Nah, maka titik ini itu adalah kalau di contoh ini itu adalah titik 1,812. Dan peluang ke kanannya itu luas daerah di sini itu adalah 0,05. Karena sifat simetris, maka luas di sini juga sama, yaitu 0,05. Sehingga kalau ditambah 0,05, luas di daerah kiri dan luas di daerah kanan sama dengan 0,1. Oke, silakan dilihat dulu mana yang menyatakan 1,812 atau titik, mana yang merupakan peluang ke kanan, peluang ke kiri ya. Karena sifat simetris ditambah sama dengan 0,1. Nah, di Excel sendiri untuk mencari titik kritis itu menggunakan T-inv atau T-inverse atau mencari titik kritisnya, bukan mencari peluangnya. Ini adalah 2 alfa ya berarti adalah derajat bebasnya. Oke, contoh, tentukan dan gambarkan T alfa 0,1 dengan derajat bebas 10. Nah, kalau ini distribusi T-nya 0 ya. Kemudian peluang ke kanan, ingat T atau T-square peluang ke kanan. Nah, ini menghasilkan alfa. Kalian bisa lihat di tabel, ya di tabel itu, tabel T itu akan ada di sini V-nya. V-nya adalah 10. Kemudian di sini ada beberapa alfa yang dapat ditemukan. Kalian cari di situ yang alfanya adalah 0, dan yang di sini itu menyatakan titiknya, yaitu berapa? Ternyata titiknya adalah 1. Ya, silakan dilihat di tabelnya, biar kalian tahu bagaimana cara membaca tabel T. Ya, berarti gambarnya di sini adalah titik 1,372, di mana peluang dari titik itu ke kanan itu adalah sama dengan 0,1. Atau bisa saya tulis T lebih dari 1,372 sama dengan 1. Luas daerah dari titik 1,372 ke kanan itu adalah 0,1 atau peluang T lebih besar dari 1,372 itu adalah sama dengan 0,1. Oke, tentukan dan gambarkan PT lebih besar dari 0,1 dengan V10. Ini tidak bisa pakai tabel ya, ini harus pakai Excel tadi. Kalau kita nyari titik pakai T-inv, tapi kita kalau nyari peluang berarti pakai akan diminta derajat bebas dan alfanya. Oke, silakan dicari dulu. Nanti akan kita bicarakan lagi pada saat synchronous meeting. Ini latihannya, silakan dicatat dan dikerjakan.
Dan kita ke distribusi F. Nah, distribusi F ini dari fungsi gamma juga ya. Parameternya ada dua, yaitu V1 atau derajat bebas 1. Biasanya disebut dengan derajat bebas pembilang, dan derajat bebas V2 atau derajat bebas penyebut. Kenapa distribusi F ada dua derajat bebas? Karena biasanya dia digunakan untuk membandingkan rasio atau perbandingan antara dua sampel, yaitu sampel pertama dan sampel kedua. Nah, sampel pertama itu N1 min 1-nya adalah sama dengan V1 atau derajat bebas 1. Dan untuk sampel kedua, nah ini adalah V2 berarti ya, sampel kedua dikurang 1. Ini adalah untuk dari fungsi distribusi F, tapi kita tidak pakai ini ya. Nah, kita pakai tabel juga. Nah, misalkan beberapa nilai dari F dengan alfa 5% dengan derajat pembilang 3, berarti V1, dan derajat penyebut V2-nya 7, ya berapakah nilai F-nya? Sama dengan chi-square, sama dengan T, distribusi F ini adalah distribusi yang ditabelkan titiknya. Nah, distribusi chi-square ada di tabel ke-6. Nah, tabel distribusi F ini hanya ada dua, yang alfa 0,05 dan alfa 0,01. Lainnya tidak ada. Kalau yang T dan chi-square tadi masih ada beberapa alfa, tapi kalau F itu hanya ada dua, yaitu alfa 0,05 dan alfa 0,01. Untuk alfa yang lain bagaimana? Bisa kalian cari menggunakan Excel atau R. Ya, berapa nilai F-nya? Nah, distribusi F ini struktur tabelnya begini. Jadi, di sini ada V1, di sini ada ya, ini V1, ini V2 ya. Nah, V2 ini dimulai dari 1, 2, dan seterusnya kita butuh V1-nya adalah 3. Nah, 3 yang ini ya. Nah, kita butuh yang V2-nya di sini adalah 7. Ya, V1-nya 3, V2-nya 7, berarti posisinya di sini. Nah, titik di situ itu adalah sama dengan 4, 3. Silakan dilihat di tabelnya masing-masing. Oke, jadi nilai F-nya itu adalah jawabannya 4,35. Oke, ini ada beberapa contoh lagi ya. Nilai F untuk derajat bebas 6, 10, sehingga luas daerah ke sebelah kanannya 0,05 adalah 3,22. Nah, ini juga lihat di tabel ya. Tabelnya V1-nya adalah sama dengan 10. Berarti ini adalah 3,2. Nah, kalau digambarkan distribusi F itu seperti ini ya. Derajat bebas 10 ini adalah titik F-nya. Di sini 0 berarti 3,2 misalnya di sini, atau bisa juga lebih dekat ke 0 ya. Lebih dekat ke 0. Lebih dekat ke 0. Oke. Nah, maka yang dimaksud dengan 0,05 itu adalah luas dari 3, kalau dia 0,05 berarti lebih ke kanan ya. Kenapa? Karena ya, luas di bawah kurva secara keseluruhan itu adalah sama dengan 1. Ya, 3,32 berarti sekitar. Oke, sama 3,2. Nah, yang dimaksud dengan 0,05 itu adalah sama dengan luas dari titik tersebut ke kanan.
Nah, itu yang kuning itu luasnya adalah 0,05. Yang C, nilai F dengan derajat kebebasan 6, 10 sehingga luas sebelah kanannya adalah 0,95. Nah, ini salah satu ciri khas daripada distribusi F, yaitu apabila kita mencari peluang 0,95, kita bisa menggunakan peluang tabel 0,5. Nah, saat kita mencari F 0,99, maka kita bisa 0,9. Nah, hubungannya seperti ini ya. Jadi di sini ya, kalau kita mencari F 0,95 ya, berarti kita mencari 1 per F 0,05 yang di sini derajat bebasnya adalah V2, V1, yang di sini derajat bebasnya adalah V1, V2. Jadi derajat bebasnya dibalik. Ya, kalau kita mencari 0,95 dengan derajat bebas, V1-nya 6 dan V2-nya adalah 10, ya maka di tabel kita cari yang V1-nya 6 dan V1-nya 10 dan V2-nya 6. Ya, derajat bebasnya dibalik. Dan hubungannya adalah 1 per-nya. Nah, ini 0,05, di sini 0,95. Nah, kita lihat di tabel. Ya, F 0,05 dengan derajat bebas V1-nya adalah 10 dan V2-nya adalah 6. Itu adalah sama dengan 4,0. Maka nilai F 0,95 derajat bebas V1 6, V2 10 itu adalah 1 per 4,06 atau sama dengan 0,246. Ya. Kalau kita gambarkan akan berbeda dengan gambar ini. Kenapa? Karena derajat bebasnya sudah berubah. Ya, yang tadi derajat bebasnya V1-nya 6, V2-nya 10. Sekarang V1-nya 10, V2-nya 6. Oh, sama ya? Oke, kalau kita gambarkan di daerah yang sudah terbentuk tadi, ya, maka saya warnai berbeda saja, ya. Oke, saya warnai berbeda saja. Berarti di sini adalah titik berapa? 0,2. Maka luas daerah ke kanannya itu adalah sama dengan 0,95. Luas daerah ini ke kanan itu adalah sama dengan 0,9. Nah, sampai ke sana juga. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa latihan. Silahkan kalian kerjakan dengan melihat tabel. Dan untuk 2 soal yang D, kalian menggunakan yang 1 per